Halo semuanya, selamat datang di tutorial animasi menggunakan Autodesk Maya. Pada video kali ini, saya akan membahas dasar-dasar yang sangat penting, yaitu mengenal interface Maya. Tujuan dari setiap bagiannya dan beberapa shortcut penting yang bisa mempercepat pekerjaan kalian nantinya. Ketika kita pertama kali membuka Maya, kita akan melihat tampilan antarmuka yang cukup kompleks. Maka dari itu saya akan membahas bagian-bagian utamanya satu persatu sekaligus dengan shortcut yang sering saya pakai atau para animator umum pakai ya di industri-industri. Jadi tolong perhatikan baik-baik karena ini sangat penting. Oke, di sini ada beberapa menu bar. Ini file, edit, scene, select, modify, display, windows, key dan yang lainnya. Ini adalah menu bar. Oke. Bisa kita di sini di file ini ada menu apa aja. Di sini banyak. Nanti saya tidak akan menjelaskan satu-satu menu ini karena memang banyak sekali dan biasanya animator itu hanya memakai menu-menu ini yang sekiranya sering mereka pakai. Oke. Dan di sini adalah kolom save. Save ini ada animation, rendering, effect, custom, dan ya di sini di menu custom ini biasanya yang sering nanti bakal kita pakai yaitu memasukkan salah satu menu bar yang di sini kita masukkan ke save. Lalu pertanyaannya bagaimana caranya memasukkannya? Yaitu dengan cara misalkan yang sering kita pakai yaitu misalkan Grab Editor. Nah, Grab Editor ini pengen kita masukin ke sini biar nanti pekerjaan kita mudah, nggak perlu harus nyari ke menu bar sini ya. Itu caranya dengan klik Windows, Grab Editor, klik Control Shift, lalu klik mouse tengah dan boom. Grab Editor muncul di sini. Menu apapun juga akan muncul di sini, playbase, audio, apapun juga ini akan nantinya akan muncul di sini menu-menu yang akan mempermudah pekerjaan kita daripada kita harus ribet nyari di sini, oke? Dan di sini adalah yang tengah-tengah ini besar ini adalah view panel. View panel ini atau di sini ada ini adalah menu perspektif, oke? Jika kita pencet spasi maka di menu ini akan terbagi 4 bagian. Di samping kiri atas yaitu menu atas, top. Di sini adalah menu perspektif. Perspektif itu kita bisa lihat kemana-mana. Di sini adalah menu samping atau kanan. Dan di sini menu depan. Dan kita bisa merotate ke front, left, back, atau bottom itu menu bawah. Bisa kita semuanya kita bisa tergantung sesuai keinginan kita mau kemana. Dan jika ingin pilih salah satu menu dari sini, kita perbesar lagi, tinggal pencet spasi, masukin ke sini. Jika kita klik ini menu ini, maka line yang sini itu akan menyala. Ya, kita klik akan menyala dan kita akan ada di menu atas yaitu top. Oke. Kita balik lagi ke menu perspektif karena kemungkinan yang sering dipakai itu menu perspektif. Dan sekarang ke menu toolbox yaitu salah satu menu ini untuk navigasi kita menavigasikan suatu karakter nantinya di sini atau bisa saya akan beri contoh suatu objek misalkan cube. Di sini kita klik dulu cube-nya. Lalu kita pencet ini adalah menu biasa ya. Menu apa maksudnya untuk select tool saja.
Nanti kalau misalkan kita pengen geser bisa ke sini, pengen geser objek ini ke kanan, ke kiri, ke depan, atau kita ingin merotasinya bisa, atau dengan lebih cepatnya kita pakai shortcut, yaitu dengan select objeknya terlebih dahulu. Misalkan select objeknya, jika ingin memaju, memundurkan, atau atas bawah, itu kita tinggal pencet W. Nah, itu akan lebih gampang shortcutnya. Tekan Z untuk undo atau balik lagi ke posisi awal. Lalu untuk rotate kita pencet E. Oke. Ingat tadi untuk navigasi translate, disebutnya translate, yaitu W kanan kiri. Untuk rotate kita pencet E. Dan untuk skala atau memperbesar karakter pencet R. Oke. Jika sudah mengerti, kita akan ke next. Selanjutnya, ini akan sangat penting ya tool-tool ini, karena emang ini akan mempermudah kita daripada kita harus ngeklik ini, karena ya kita juga dalam industri juga harus dituntut kerja cepat. Kalau misalkan satu-satu halaman, kita harus benar-benar hafal shortcutnya apa saja. Nanti dengan terbiasa kalian akan hafal sendiri. Dan di sini ada menu channel box sebelah kanan, paling kanan ada channel box di sini. Kalau kita klik karakternya, maka akan muncul nilai-nilainya. Kita geser, itu akan muncul nilainya. Misalkan kita geser ke samping sini kiri, maka yang rubah adalah translate Z, atau ke belakang yang muncul adalah X, atau ke atas adalah Y. Atas bawah itu Y. Jadi ini sangat pelajaran sekolah ya dulu ya, garis X, garis Y. Nah itu. Ini juga penting, kalian harus hafal. Kita rotate juga akan ada nilainya. Kita scale juga akan ada nilainya. Oke. Ini akan sangat penting juga. Dan kita akan ke menu timeline. Ini timeline itu yang paling bawah, yang 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini adalah bagian yang juga sangat penting. Semua bagian di Maya ini sangat penting. Tapi yang bakal sering banget kita pakai ini timeline ini. Jika ada yang bertanya, apa itu timeline? Timeline itu adalah untuk membuat dan mengatur keyframe animasi. Jadi kalau kita udah nge-key, maka diaturnya di timeline itu. Mau di angka berapa dia akan jatuh atau mungkin berhenti, dan titik-titik itu akan menentukan gerakan animasi kalian. Oke, seiring waktu nanti kalian akan paham, karena jujur saya pun bingung untuk menjelaskannya, tapi inilah fungsi time slider. Oke. Dan di sini ada menu playback juga di kanan bagian bawah. Ini adalah untuk preview yang tadi sudah di key. Oke. Dan jika kalian bertanya, kok ini bisa gerak? Misalkan kalau ingin gerak suatu objek ini, misalkan kita ingin menggerakkan objek dari titik sini ke titik sini, ya, ini garis A, ini garis B, tinggal key saja. Caranya pencet S, lalu kita taruh di frame 13 misalkan sini. Nah, dia akan jalan ke frame 13. Nah, inilah basic-basic animasi. Dan time slider ini ada perhitungannya ya. Di sini ada 24 fps sampai
berapa 200.000, 500 fps, oh banyak sekali. Biasanya standar industri itu 24 fps. Ada artinya dalam 1 detik itu ada 24 frame. Nah, jika 1 detiknya 24 frame berarti dia berhentinya ini di angka 24. Maka disinilah nilai sedalam 1 detiknya. Nah, 24 sini. Oke, kalian paham? Inilah fungsi time slidernya itu. Atau timeline. Nanti sesuai panjangnya waktu ini kita akan mengasah tentang animasi dengan time slider ini. Ini akan sangat berguna sekali. Oke, sebenarnya kenapa sangat penting mempelajari interface? Ya, pertama supaya kita bisa bekerja lebih cepat dengan bantuan shortcut tadi, ya, yang W, R, atau yang tadi menu-menu yang ada di bar itu. Terus supaya juga kita tahu workspace mana yang sesuai, misalnya workspace modeling atau rigging. Misalkan kita animasi, ya workspace-nya animasi. Atau misalkan rigging, ya workspace-nya dia akan berubah, menu bar-nya itu sesuai dengan rigging atau efek, dan seterusnya. Ini akan berubah sendiri sesuai bidang apa yang kita mau. Karena kita animasi, maka workspace-nya pindah ke animasi. Oke, jadi sekarang kalian sudah tahu apa saja ya bagian interface Maya, fungsinya, dan shortcut yang penting-pentingnya gitu yang bisa mempercepat workflow kalian. Dan di tutorial selanjutnya kita akan mulai belajar apa ya? Mungkin sebelum memasukkan karakter saya akan memberikan keterangan tentang reference editor dulu karena itu sangat penting. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Dan mudah-mudahan ini akan sangat membantu. Thank you.